Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak, santriwan santriwati TPQ Anahdia, mulai hari Senin kita akan melaksanakan ujian semester pertama ya. Ujian semester, nanti habis ujian semester nanti kita dibagi rapot ya. Jadi nilainya harus maksimal, kitanya harus rajin belajar ya. Pelajaran pada pagi hari ini, pada sore hari ini yaitu adalah pelajaran akidah dinul Islam, yang mana nanti ujiannya akan dilaksanakan hari Selasa. Akidah dinul Islam. Tentang apa sih akidah dinul Islam di kelas 2 semester 1 ini? Yaitu tentang mengenal Rasul Ulul Azmi. Ada berapa Rasul Ulul Azmi? Ada 5. Disingkat jadi minim. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Terus apa sih? Gelar Ulul Azmi itu diberikan kepada siapa? Yaitu diberikan kepada para nabi dan rasul yang mempunyai keteguhan hati, kesabaran yang sangat mengagumkan, tabah luar biasa, kesabaran tak terbatas meskipun mereka mendapatkan berbagai macam cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, cobaannya sangat hebat ya. Oleh karena itu kita patut bangga dan patut meniru kepada Rasul-Rasul Ulul Azmi. Di antaranya gelar tersebut diberikan kepada Nabi Nuh. Ayo, Nabi Nuh, kayak gimana ceritanya? Nabi Nuh itu ceritanya gimana? Nabi yang membuat kapal bahtera yang sangat besar sekali ya. Saking melawannya umat Nabi Nuh, sampai-sampai Nabi Nuh bagaimana? Nabi Nuh diberikan azab ya, umatnya diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala berupa banjir bandang. Ya, banjir yang sangat dahsyat sekali sehingga hanya umatnya Nabi Nuh saja yang diselamatkan, hanya sekitar 80 orang. Sedikit apa banyak? Sedikit ya, hanya 80 orang saja. Ya. Keteguhan Nabi Nuh karena beliau sudah menghabiskan waktu untuk berdakwah hampir 1000 tahun, tapi hanya sedikit yang mau mengikutinya. Sepeninggal Nabi Idris, perilaku masyarakat semakin menyimpang, termasuk mereka yang ketika itu menyembah berhala. Selain itu kaum Nabi Nuh terkenal zalim dan sewenang-wenang terhadap apa saja. Sehingga Nabi Nuh pada waktu itu membuat bahtera, membuat kapal. Ya, sampai-sampai anaknya yang bernama Kan'an itu tidak terselamatkan. Kan'an sini Kan'an. Ternyata udah Pak, Bapak nggak usah mikirin saya, kata Kan'an. Saya akan naik ke gunung. Gunung juga akan banjir. Sayang sini saja ikut sama ayah. Ayah masa gunungnya segitu tingginya bakalan banjir? Udah sini percaya saja sama ayah. Ternyata anaknya percaya tidak? Karena ditakdirkan oleh Allah. Nah, anak Nabi Nuh, anak seorang nabi saja tidak nurutnya. Jadi anak Nabi saja belum tentu selamat, apalagi kita bukan anak Nabi. Jadi gimana? Kita harus beriman kepada Allah. Ya, siapa yang menyuruh kita? Nabi Muhammad. Kita harus cinta dan meneladani Nabi Muhammad. Yang kedua, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim gimana ceritanya? Nabi Ibrahim ketika beliau berani menentang segala bentuk kemusyrikan, tak terkecuali perilaku ayahnya sebagai seorang pembuat patung berhala. Nabi Ibrahim pun bertugas untuk menyampaikan wahyu Allah, akhirnya menghancurkan patung-patung berhala tersebut yang akhirnya membuat Raja Namrud marah. Woi, siapa ini
yang menghancurkan patung-patung yang sangat megah ini. Raja Namrud pun pada saat itu memimpin akhirnya memerintah kepada bawahannya agar membakar hidup-hidup Nabi Ibrahim. Ya, sudah ketahuan Nabi Ibrahim, kata Nabi Ibrahim, bukan saya yang memukul, yang menghancurkan. Ya. Lihat saja itu yang bawa gadanya siapa? Patung yang sangat besar. Ya, sengaja oleh Nabi Ibrahim si gadanya itu digantungkan di patung yang sangat besar. Kata Raja Namrud, mana mungkin patung itu menghancurkan patung-patung yang kecil? Ya tuh kamu juga tahu, patung gak bisa berbuat apa-apa. Kenapa disembah? Kata Nabi Ibrahim ya. Sehingga Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup. Oleh rakyatnya disiapkan di sebuah lapangan. Nabi Ibrahim pun dibakar hidup-hidup. Ternyata setelah apinya habis, Nabi Ibrahim keluar dari kepulan asap, dari debu. Kok Nabi Ibrahim masih hidup? Woi, Ibrahim masih hidup. Itulah mukjizat Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Musa. Bagaimana cerita Nabi Musa? Nabi Musa ketika beliau dapat membelah lautan dengan tongkatnya, beliau harus menghadapi Raja Fir'aun yang sangat kejam dan mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan. Sejak lahir Nabi Musa mendapat ancaman pembunuhan dari sang raja. Hal tersebut dilakukan Raja Fir'aun karena dalam mimpinya akan ada seorang anak laki-laki yang kelak akan mengancam kekuasaan rajanya, ya kerajaannya. Tidak lain anak itu adalah Nabi Musa alaihi salam. Makanya Nabi Musa termasuk Rasulullah Azmi. Rasulullah Azmi yang keempat adalah Nabi Isa. Terkenal Nabi Isa adalah kisahnya yang bisa menghidupkan burung yang ia bentuk dari tanah liat. Mukjizatnya apa ya? Bisa membentuk burung dari tanah liat dan bisa terbang. Tak hanya itu, Nabi Isa pun bisa menyembuhkan penyakit yang parah. Nabi Isa juga bisa menyembuhkan orang yang buta. Bahkan Nabi Isa pun bisa menyembuhkan, bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Ya. Yang orang yang sudah buta dari sejak lahir saja bisa disembuhkan oleh Nabi Isa. Nabi Isa adalah putra Siti Maryam yang mengandungnya tanpa suami atas izin Allah. Oleh sebab itu ujian dialami Nabi Isa bahkan sudah dirasakan sejak masih dalam kandungannya. Ya. Lanjut ya. Yang terakhir, Rasulullah Azmi yang terakhir siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lahir pada tanggal berapa? 12 Rabiul Awal tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena peristiwa sejarah pasukan Raja Abraha menyerang Ka'bah dengan menggunakan gajah. Kemudian Allah mengutus burung ababil. Alam taru kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil. Masih tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Sejak kecil Nabi Muhammad telah dikenal dengan orang yang jujur, tidak pernah berkata kotor, tidak pernah berbohong, tidak pernah melakukan maksiat, dan terbebas dari dosa. Berbagai siksaan kaum kafir sudah beliau terima sehingga beliau hijrah ke Madinah. Nah, Nabi Muhammad dibantu oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk pergi dari Mekah ke Madinah. Ditemani siapa? Ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Ali bin Abi Thalib menggantikan tidurnya Nabi Muhammad di tempat tidur Nabi Muhammad, sehingga oleh orang-orang Quraisy Ali bin Abi Thalib tempat tidur Nabi Muhammad masih tetap ada Nabi Muhammadnya, padahal itu adalah Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali bin Abi Thalib ini Ali bin Abi Thalib tiduran di ranjangnya Nabi Muhammadnya pergi bersama Abu Bakar dan orang-orang Muslim lainnya. Malam hari pergi menuju Madinah. Pada tengah malam orang-orang Quraisy datang mau membunuh Nabi Muhammad di kamarnya. Ketika itu selimutnya dibuka. Kemudian sahabat Ali mengaku, ini bukan Nabi Muhammad, ini adalah saya Ali. Kenapa kamu di situ? Saya kira kamu
dari tadi saya tidak akan ke sini. Ya. Nabi Muhammadnya kemana? Enggak tahu, saya ini disuruh di sini. Wah, kamu sekongkol ya sama Nabi Muhammad. Berarti ya. Kemudian Nabi Muhammad pergi kemana? Ke Madinah. Mampir di mana? Nah, mampir di gua di Hiro. Masuklah rombongan Nabi Muhammad bersama Abu Bakar di gua Hiro. Kemudian Allah menyelamatkan dengan mengutus Labas, ya. Mengutus apa? Laba-laba itu kan ada itunya, ada serat-seratnya ya. Nah, sehingga ditutupilah oleh laba-laba gua Hiro tersebut. Nah, sehingga orang Quraisy, mana mungkin di gua Hiro itu ada sarang laba-labanya? Mana mungkin Nabi Muhammad dan rombongannya mampir di sini? Kita lihat saja. Padahal Nabi Muhammad sudah ada di gua Hiro. Sehingga Allah menyelamatkannya. Hebat tidak? Hebat ya. Kemudian Nabi Muhammad malamnya lagi langsung pergi ke Madinah, sehingga datanglah di Madinah. Disambutlah oleh orang-orang Madinah dengan dentuman musik. Qala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina man da'a lillahi da'. Ya, lanjut ya. Berbagai siksaan dari kaum kafir Quraisy sehingga sering mengancam nyawanya, tapi ketabahan dan keteguhan hatinya tersebut yang wajib kita teladani. Mukjizatnya adalah kitab suci Al-Qur'an, sehingga Rasulullah juga mampu membelah bulan pada masa penyebaran Islam di Mekah. Terbukti hari ini berdasarkan berbagai penelitian bahwasanya bulan itu pernah belah. Sudah ya? Itu saja mungkin. Ada berapa? 5 Rasul Ulul Azmi. Yang pertama Nabi Nuh, kedua Nabi Ibrahim, dan 3 Nabi Musa, keempat Nabi Isa, kelima Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Mohon di-subscribe YouTube-nya channel Sang Petualang. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk semangat.